Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di channel Sukses Guruku, channel yang membahas khusus materi P3K dan CPNS. Saya sangat berharap agar channel ini bermanfaat bagi para guru dan calon pegawai negeri sipil. Dan semoga kita para guru sukses semuanya ya, amin ya rabbal alamin. Untuk sesi ini kita akan berdiskusi tentang pedagogik dasar komunikasi. Oke, langsung saja untuk soal yang pertama. Manusia adalah makhluk sosial. Mereka akan berinteraksi satu sama lain ketika bertemu. Manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan sesama, baik langsung maupun secara tidak langsung. Untuk mengungkapkan keinginan atau meminta atau memberi bantuan, manusia harus mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Seperti yang terjadi saat ini, seorang murid baru bernama Siska sedang dibimbing oleh Edgar menuju ruang kepala sekolah. Sebagai ketua kelas baru Siska, Edgar memberitahu denah sekolah mereka juga budaya yang ada di sekolah, seperti aturan, ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Jika diurutkan mereka, Siska, Edgar, dan informasi sekolah berperan sebagai bla 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 bla. A. Komunikator, konten, symbol of the message. B. Komunikator, konten, symbol of the message. C. Komunikan, komunikator, content of the message. D. Konten, komunikan, komunikator. E. Komunikator, komunikan, content of the message. Kira-kira apa jawaban teman-teman? Oke, langsung saja masuk ke pembahasan. Pernyataan adalah pesan. Orang yang menyampaikan pesan adalah komunikator. Yang menerima pesan disebut komunikan atau symbolite. Pesan komunikasi terdiri dari dua aspek. Pertama, isi pesan atau content of the message. Yang kedua, simbol untuk mengungkapkan isi pesan yang dimaksud. Pikiran atau perasaan dikategorikan sebagai isi pesan atau konten, sedangkan bahasa dikategorikan sebagai simbol. Nah, komunikasi terjadi apabila terjadi kesamaan makna terhadap suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator dan diterima oleh komunikan. Rahmat 1989. So, jawabannya adalah C, komunikan, komunikator, dan content of the message. Oke, next lanjut soal yang kedua. Di SMA Budi Utama sedang ramai dikarenakan ada pemilihan ketua OSIS periode ke-20. Ada 5 siswa yang mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Saat ini sedang diadakan diskusi di ruang auditorium. Para calon mempresentasikan visi, misi, dan kelebihan mereka jika menjabat sebagai ketua OSIS. Mereka juga diberi beberapa pertanyaan oleh ketua OSIS dan pengurus OSIS yang menjabat sebelumnya. Nah, ilustrasi di atas menggambarkan manfaat komunikasi sebagai bla bla bla. A. Pembentukan konsep diri. B. Fungsi instrumental. C. Melangsungkan kehidupan. D. Mengekspresikan keadaan. Atau D. Memupuk hubungan. Kira-kira apa jawaban teman-teman? Oke, masuk ke pembahasan. Komunikasi berfungsi sebagai instrumen atau alat untuk 1. Menginformasikan pesan atau to inform. 2. Mengajarkan ilmu atau to educate. 3. Menghibur atau to entertain. 4. Mempengaruhi orang atau to influence. 5. Mengubah sikap, opini, perilaku, dan masyarakat. To change the attitude, opinion, behavior, and society. So, jawabannya B ya, fungsi instrumental. Oke, lanjut soal yang nomor 3. Melalui komunikasi, kita dapat memenuhi kebutuhan emosional dan intelektual dengan cara berkomunikasi dan mendapatkan teman bahkan sahabat yang selalu ada di saat duka maupun suka. Contohnya seorang siswa yang sudah lulus ujian bersujud syukur, teriak, meloncat, atau menangis, terharu bersama teman-temannya. Juga langsung mengirim kabar bahagia ini lewat foto dan pesan media komunikasi kepada orang tuanya. Komunikasi dapat sering ditemui pada seluruh pekerjaan khususnya dengan orang berprofesi host, guru, aktris, komedian, juga para motivator dan dai. Kata-kata mereka dapat mengubah pola pikir, kebiasaan, dan keimanan seseorang. Jika diamati pada paragraf di atas, terdapat 3 fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi yang terdapat paragraf di atas sesuai urutannya adalah
A. Memupuk hubungan, mengekspresikan perasaan, fungsi instrumental. B. Memupuk hubungan, menyatakan ekspresi, melangsungkan kehidupan. C. Menyatakan ekspresi, mengekspresikan perasaan, fungsi instrumental. D. Mengekspresikan diri, mengekspresikan perasaan, melangsungkan kehidupan. C. Membentuk konsep, mengekspresikan perasaan, serta melangsungkan kehidupan. Kira-kira apa jawaban teman-teman? Pembahasan memupuk hubungan. Melalui komunikasi, kita dapat memenuhi kebutuhan emosional dan intelektual kita dengan cara memupuk hubungan yang hangat dengan orang-orang di sekitar kita. Mengekspresikan perasaan, seseorang dapat mengungkapkan verbal maupun nonverbal. Komunikasi sebagai instrumen atau alat, yaitu untuk menginformasikan pesan, mengajarkan ilmu, menghibur, mempengaruhi orang, mengubah sikap opini perilaku masyarakat. Jadi jawabannya A ya, memupuk hubungan, mengekspresikan perasaan, dan fungsi instrumental. Lanjut soal nomor 4. Ketika guru menyampaikan pelajaran kepada siswa, guru berperan sebagai komunikator dan siswa berperan sebagai komunikan. Namun, ketika siswa bertanya atau menyampaikan jawaban pertanyaan kepada guru, siswa berperan sebagai komunikator dan guru berperan sebagai komunikan. Dilihat dari segi komunikasi diantaranya ditentukan oleh dua faktor, yaitu kemampuan komunikator dalam mengemas pesan yang disampaikan dan komunikan dalam menginterpretasikan pesan yang diterima. Uraian di atas menunjukkan bahwa komunikasi di dalam kelas bersifat bla bla bla. A. Aktif dan pasif. B. Random. C. Saling berkesinambungan. D. Membutuhkan dua orang. Atau E. Dua arah. Kira-kira apa jawaban teman-teman? Dalam konteks belajar mengajar, siswa berperan sebagai komunikator dan guru sebagai komunikan, sehingga terjadi komunikasi dua arah. Dilihat dari segi kompetensi komunikasi, keberhasilan komunikasi ditentukan oleh dua faktor, yaitu kemampuan komunikator dalam mengemas pesan yang disampaikan dan komunikan dalam menginterpretasikan pesan yang diterimanya. So, jawabannya adalah E, dua arah. Pertanyaan nomor 5. Perhatikan uraian di bawah ini. Penyandian atau encoding adalah proses yang dilakukan oleh komunikator untuk mengemas maksud atau pesan yang ada di dalam benak dan hatinya menjadi simbol-simbol suara atau tulisan, gerak tubuh, dan bentuk lainnya untuk dapat dikirim ke komunikan. Pesan atau message adalah maksud atau informasi yang akan disampaikan oleh komunikator melalui simbol-simbol. Penyandian ulang atau decoding adalah proses-proses yang dilakukan oleh komunikan untuk menginterpretasikan simbol-simbol yang diterimanya menjadi makna. Pemahaman penerima terhadap pesan yang diterimanya merupakan hasil komunikasi. Poin-poin di atas merupakan bahan dari komunikasi yang disebut sebagai bla bla bla. A. Konsep dasar komunikasi. B. Fungsi komunikasi. C. Proses komunikasi. D. Unsur-unsur komunikasi. Atau E. Media komunikasi. Kira-kira apa jawaban teman-teman? Langsung saja ke pembahasan. Unsur-unsur komunikasi adalah pengirim atau komunikator, penyandian atau encoding, pesan atau message, saluran atau media, penyandian ulang atau decoding, penerima atau komunikan, dan umpan balik atau feedback. Jadi jawabannya D ya, unsur-unsur komunikasi. Next question. Dalam konteks pendidikan, hal ini sangat penting artinya bagi keberhasilan proses pembelajaran. Hal tersebut adalah pendapat siswa, keaktifan, dan nilai-nilai yang didapat oleh siswa. Dengan adanya hal tersebut, guru akan mengetahui apakah materi yang telah disampaikan telah dipahami siswa dan apa kesulitan siswa dalam memahami pesan yang disampaikan. Jika ada, selanjutnya guru dapat menentukan tindakan remedial apa yang perlu dilakukan. Sebaliknya, guru akan memberikan informasi dalam bentuk nilai atas hasil siswa, akan mengingatkan siswa sejauh mana penguasaan terhadap materi yang sedang dipelajari.
Berdasarkan hal tersebut, siswa dapat memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan hasil belajarnya jika kurang memuaskan. Unsur komunikasi atau hal penting yang disebutkan pada paragraf di atas adalah bla bla bla. A. Encoding, B. Feedback, C. Saluran dan media, D. Message. Kira-kira apa jawaban teman-teman? Oke, langsung ke pembahasan. Umpan balik atau feedback adalah informasi yang kembali dari komunikan ke komunikator sebagai respon terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Dari umpan balik ini, komunikator dapat mengetahui pemahaman dari reaksi komunikan terhadap pesan yang dikirimnya. Dengan adanya feedback ini, akan terbentuk arus komunikasi dua arah. Jadi, jawabannya yang B, feedback atau umpan balik. Lanjut soal nomor 7. Scrum memperkenalkan gagasan penyandian atau encoding dan penyandian ulang atau decoding. Dalam konteks pembelajaran, guru harus mengemas materi pembelajaran yang akan disampaikan ke dalam bentuk simbol-simbol atau kalimat yang dapat mudah diinterpretasikan kepada siswa. Dalam konteks pembelajaran, salah satu aspek komunikasi yang harus dipertimbangkan oleh guru sebagai komunikator dalam mengemas pesan adalah sesuai umur dan tingkatan siswa sejauh mana pengetahuan dan hal yang telah dialami oleh siswa sebagai komunikan, sebagai konteks materi pembelajaran yang akan disampaikan. Kesalahan dalam menyesuaikan pesan dengan latar belakang siswa akan berakibat terjadinya salah pengertian atau bahkan kegagalan komunikasi. Sesuai dengan penjelasan tersebut, maka untuk menciptakan pembelajaran yang ideal, maka hal terpenting yang harus diperhitungkan pada siswa dan guru adalah bla bla bla. A. Kemampuan berkomunikasi, B. Motivasi, C. Daya tangkap, D. Isi pesan, atau E. Pengalaman. Apa jawaban kalian? Lanjut ke pembahasan. Model Scrum memperhitungkan menaruh pengalaman yang dimiliki oleh komunikator dan komunikan dalam mendukung keberhasilan komunikasi. Dalam konteks pembelajaran, salah satu aspek komunikasi yang harus dipertimbangkan oleh guru sebagai komunikator dalam mengemas pesan adalah jenjang dan luasnya pengalaman siswa sebagai komunikan dan konteks materi pembelajaran yang akan disampaikan. Kesalahan dalam menyesuaikan pesan dalam latar belakang pengalaman siswa akan berakibat terjadinya salah pengertian atau bahkan kegagalan komunikasi. Jadi jawabannya adalah pengalaman ya. Lanjut nomor 8 ya. Pada proses komunikasi pada pembelajaran, guru berperan sebagai penunjang komunikasi yang efektif. Efektivitas komunikasi ditentukan oleh etos komunikator. Seorang guru harus berpenampilan layaknya seorang guru. Apabila seorang guru masuk ke kelas dengan pakaian kaos dan celana jeans sobek, kemungkinan besar siswa tidak akan mempercayai kalau orang tersebut adalah seorang guru, atau mungkin siswa akan menyebutnya guru tersebut tidak dapat dipercaya. Menurut ilustrasi tersebut, etos kerja yang dimiliki seorang guru supaya menciptakan pembelajaran yang efektif adalah bla bla bla. A. Kredibilitas, B. Intelijen, C. Creativity, D. Effectivity. Kira-kira apa ya jawaban kalian? Langsung ke pembahasan. Efektivitas komunikasi ditentukan oleh etos komunikator. Etos adalah nilai yang ada diri seorang komunikator. Etos dibangun karena unsur kepercayaan atau credibility dan atraksi atau attractiveness. Kredibilitas adalah seperangkat persepsi komunikan terhadap sifat-sifat komunikator. Kredibilitas muncul oleh komunikan ketika dia melihat komunikator. Jadi jawabannya adalah A ya, kredibilitas. Oke, sekian dari saya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya teman-teman agar kalian bisa mengetahui update soal yang akan saya upload berikutnya. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.